kita bahas yang triggernya ini. Apa itu trigger ya? Trigger itu penanda kita entry-nya. Penandanya itu sebenarnya cuma ada dua ya. Trigger itu sebenarnya kalau kita jeli cukup ada dua trigger ini ya. Lanjut atau berbalik. Market itu lanjut atau berbalik. Lanjut ini biasanya kita lihat dari breakout level ya. Kemudian yang kedua berbalik, ini bukan berlanjut, berbalik ya, sorry ya. Ini berbalik, bukan berlanjut tapi berbalik atau reversal. Kenali tanda-tanda market ini berbalik. Apa tanda-tandanya? Satu, dia sudah ada tren, harus sudah ada tren. Tren itu satu arah, apakah ke atas atau ke bawah, atau berada di area support resisten. Oke, ini tanda yang pertama. Yang kedua, ada penolakan atau rejeksi. Ada penolakan atau rejeksi. Yang ketiga, bisa jadi nanti ada loss momentum, kehilangan kekuatan. Yang terakhir, ada perubahan warna. Nah, ada kalanya nanti tidak semua itu terpenuhi. Bisa jadi di area tren, rejeksi tidak ada, loss momentum tidak ada, tapi ada perubahan warna. Ya, minimal paling tidak ada dua ini sudah terpenuhi, maka ya, kita bisa mengambil posisi di sana ya. Kalau pengen lebih valid ya tiga syarat terpenuhi ya. Tiga syarat itu mungkin bisa di area tren, support resisten, ada penolakan, ada sumbu, kemudian perubahan warna, atau ada loss momentum, perubahan warna. Kenapa saya tidak menyebutkan dengan pola candle? Karena pola candle itu terlalu banyak ya, nanti bisa membuat kita jadi tambah bingung dan akan yakin dengan pola candle yang ada. Makanya saya tidak menjadi prioritas ya. Karena kalau kita ajari pola candle nanti yang ada, Pak ini sudah doji, Pak ini sudah engulfing, kenapa tidak berbalik? Karena yang ada di benaknya hanya pola itu, bukan secara terstrukturnya, bukan secara keseluruhannya. Ada aspek yang harus dipahami, yang harus diperhatikan. Yang pertama, tren ini tentunya sudah kelihatan ya, satu arah. Apakah trennya nanti masih kecil atau besar? Yang terpenting high dan low-nya ini mengarah pada satu arah. High dan low-nya menuju ke satu arah, ini namanya tren. Kalau high dan low-nya ini hampir sama, begini, walaupun ada yang naik turun, tapi ini namanya datar, sideways, maka ini tidak ada tren. Sehingga kalau ada petunjuk dari rejeksi, dari loss momentum, dari perubahan warna, itu tidak punya tingkat validitas yang tinggi. Meskipun tetap bisa saja, cuma yang berlaku dan valid itu ketika berada di area tren. Contoh bagaimana ya? Kalau mungkin berlanjut breakout ini sudah gampang, pokoknya ada levelnya, ada level. Kemudian kita coba lihat yang tanda berbaliknya. Nah, kan berbalik itu satu hari kan belum tentu di pagi hari, siang hari, atau sore hari, atau bahkan belum tentu satu hari itu kita ketemu gitu ya. Tidak masalah, di situ nanti ada trigger lain yang memungkinkan untuk kita entry juga. Tapi rata-rata akan ketemu dengan trennya. Ya, contoh begini, ya kita acak saja ya. Nah, satu arah begini, atau kita lihat yang trennya. Nanti kita lihat yang tren, kemudian kita lihat lagi yang datar atau sideways ya. Oke, kita lihat satu pergerakan misalnya. Jadi kalau kita melihat tren itu tidak harus satu hari ya, bisa juga nanti 2 hari, bisa juga 3 hari dan sebagainya. Artinya lihat pergerakannya. Oke, perhatikan ini bergeraknya turun. Kenapa tidak sampai di sini? Karena sampai di sini sudah cukup pagi. Saya tidak membahas di sini karena sudah jam di atas 12 malam ya. Saya membahasnya masih cenderung turun ya, karena ini coba naik tadi kembali ke bawah. Maka inilah terendahnya. Perhatikan pergerakan ini, yang terakhir ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Dia sempat turun sampai di sini, low-nya sampai di sini. Kemudian perhatikan selanjutnya. Jadi dekat-dekat dengan running itu belajarlah kita memahami karakternya. Ini ada penolakan, artinya tidak murni seller kuat. Ada penolakan, ada sisi buyer yang muncul di sini. Maka ketika sudah ada penolakan seperti ini, tetap jangan diabaikan. Karena ada kekuatan bullish di sana. Perhatikan ini turun, ini mencoba kembali turun. Nah ini, sumbu ini adalah seller, dia turun dulu, merah. Sebelum akhirnya ditolak oleh buyer dan melewati harga pembukaan, naik di harga pembukaan di atasnya, maka dia berubah menjadi warna hijau.
bahkan mencoba menekan sampai di atas. Walaupun ditolak, tetapi didominasi oleh hijau. Sekarang high dan low-nya di sini. Nah, kalau kita lihat ini low-nya menuju ke atas, sudah bergerak ke atas. Sementara high-nya belum cukup kuat untuk menolak sampai ke harga yang tinggi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini masih bingung. Candle ini masih ragu. Dia mencoba turun sudah tidak bisa, kekuatannya hanya sampai di sini. Artinya tidak mampu mendekati sampai di harga lebih bawah lagi. Itu artinya seller tidak mampu bergerak ke bawah lagi. Kemudian sudah jadi warna hijau. Ini perlu kita catat, perlu kita perhatikan, meskipun harus diuji ya. Oke, contohnya seperti ini. Andaikan di candle selanjutnya ini ada hijau yang tebal, maka bisa menjadi konfirmasi. Tetapi ternyata di candle selanjutnya kembali ditekan, kembali merah lagi. Sehingga bodinya sudah dimakan lagi oleh merah lagi. Bodi hijau ibaratnya kalau kita secara logika, dua candle merah hijau ini kita tandingkan, mana yang menjadi penguasa, mana yang menjadi dominan, mana yang menjadi pegang kendali. Tentu merah yang lebih dominan. Sehingga hijau ini sudah selesai, kembali ke merah lagi karena sudah dihabisi oleh merah. Tetapi perhatikan high dan low-nya. Low-nya masih sejajar dengan candle sebelumnya. Low-nya masih sejajar dengan candle sebelumnya. Artinya kekuatan seller tetap berkurang meskipun masih ada. Sehingga kondisi seperti ini masih sebenarnya ada peluang untuk turun lagi hingga di low-nya. Kalau kita memanfaatkan peluang begitu, masih ada peluang turun hingga mendekati sumbu bawah. Nah, kalau kita ukur misalkan masih cukup untuk kita taking profit di situ ya, tidak masalah. Tapi kalau menilai ini sudah mulai ada penolakan dan masih berat, ya kita tunggu petunjuk berikutnya. Petunjuknya dari mana? Dari candle yang terbaru yang terbentuk. Misalkan jadi merah lagi. Merah ini perhatikan. Memang ini seller terus berjalan, tetapi dibatasi kembali oleh level psikologis yang sumbunya ini. Disinilah menjadi acuan terakhirnya ya. Diuji dulu di sini. Seller kuat tidak lewat lagi di sini. Kalau di area ini ternyata tidak kuat dan mulai memantul lagi, maka perhatikan di ujungnya. Oke, dari sini mulai ada penolakan, terhenti sampai di sini. Tidak ada loss momentum, volumenya tidak berkurang. Oke. Tidak ada loss momentum, tetapi di sini ada penolakan, kemudian ada penolakan. Seller mencoba breakout di sini, tapi gagal. Di akhir pergantian candle, di akhir candle ini ditutup dengan posisi bullish. Sehingga muncullah doji, muncullah ada penolakan yang cukup panjang di sana atau false breakout, gagal breakout. Dari sini sudah ketemu petunjuk, ini sudah ketemu dari sini, ditolak, ditolak, ditolak. Ada level, ada perubahan warna, maka bisa kita jadikan sebagai petunjuk bahwa ini akan bergerak ke atas. Sehingga kita bisa ambil posisi di sini, bisa ambil posisi buy di situ. Kemudian kalau ambil posisi buy, di mana kita resikonya? Di bawah level terendahnya. Kalau di sini ada sumbu, taruh di bawahnya. Jangan persis berada di sumbu, tapi taruh di bawahnya. Atau kita sambil kita hitung kira-kira, nah ini kan cuma 200. Kita bisa batasi 400 dari entry-nya. Kan sudah lewat dari level supportnya. Targetnya bagaimana? Targetnya ya seperti target biasanya yang kita rencanakan, 200 atau 300. Lah itu kan tinggi karena kita belum tahu. Anggap saja semuanya tidak tahu. Sehingga kita sesuaikan dengan sistem yang kita gunakan, sesuai dengan rencana kita.